Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengapa Islam mengklaim sebagai agama penyempurna dan mengapa Muhammad mengklaim sebagai nabi terakhir. Islam mengklaim sebagai agama penyempurna dan agama yang diridhoi Allah. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Maidah 5 ayat 3 yang terjemahnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Di samping itu, Muhammad juga diklaim sebagai nabi terakhir. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 40 yang bunyinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi menyatakan Muhammad sebagai Khatamam Nabiyyin alias nabi terakhir. Sekarang akan dijelaskan mengapa Islam mengklaim sebagai agama penyempurna. Pertama, Islam berasal dari bahasa Ibrani, yakni Shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani artinya damai. Islam dalam bahasa Arab artinya damai. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi atau Israel. Sementara nabi adalah istilah dalam agama Yahudi untuk menyebut orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Kedua, ibadah dalam Islam disebut sholat berasal dari agama Yahudi. Sholat berasal dari bahasa Ibrani, yakni shelota. Sholat dalam Islam mengikuti ritual ibadah sholat dalam agama Yahudi. Syariat agama Yahudi diperkenalkan oleh Musa dalam kitab Taurat pada abad ke-13 sebelum Masehi atau sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Sholat atau shelota para pemeluk agama Yahudi atau Yudaisme dilakukan 3 kali sehari, yakni pada jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Para pemeluk Islam Syiah sampai sekarang menjalankan sholat 3 waktu atau sholat 3 kali sehari. Sementara sholat 5 waktu atau 5 kali sehari dilakukan Islam Sunni mengikuti sholat
yang dilakukan oleh pengikut Kristen Ortodok Suriah, di mana sholat dilakukan pada jam 4.30 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, dan jam 7 malam. Sholat 5 waktu ini untuk memperingati penyaliban Yesus Kristus. Ketiga, ibadah haji mengelilingi Ka'bah berasal dari agama Hindu. Orang-orang Bani Quraish adalah pemeluk agama Hindu. Mereka memuja, menghormati, dan menyembah Dewa Bulan. Dewa Bulan memiliki 3 anak perempuan, yakni Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Dewa Bulan yang dimaksud adalah Aswatama, yang dilambangkan dengan batu hitam meteor Hajar Aswad. Aswatama oleh keturunannya dipercaya sebagai reinkarnasi Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah termasuk Dewa Bulan, karena Siwa adalah manusia utama keturunan Wangsa Chandra atau Wangsa Bulan atau ras Mongoloid. Setelah Muhammad memperkenalkan Islam, maka Hajar Aswad yang semula merupakan simbol untuk menghormati dan menyembah Aswatama yang merupakan Dewa Bulan leluhur Bani Quraish diberi identitas baru, yakni Allah. Lafal Allah adalah simbol Omkara dalam agama Hindu yang diputar 45 derajat dan melambangkan angka 786 yang disakralkan atau disucikan oleh orang-orang Hindu. Simbol bulan sabit yang diletakkan di atas menara masjid adalah simbol Omkara dalam agama Hindu. Orang-orang Bani Quraish bersembayang menghadap ke timur karena mereka percaya permulaan waktu dimulai ketika matahari terbit yang berasal dari timur, sehingga timur adalah kawitan atau permulaan dalam perputaran waktu. Untuk membedakan dengan ritual orang-orang Bani Quraish yang beragama Hindu, maka Muhammad memerintahkan pengikutnya atau Muslim melakukan sholat atau bersembayang menghadap ke barat. Orang-orang Bani Quraish memuja, menghormati, dan menyembah Hajar Aswad atau Linggayoni yang ada di Ka'bah dengan cara mengelilingi atau memutari 7 kali searah jarum jam. Sementara Muhammad memerintahkan Muslim menyembah Allah dengan cara mengelilingi atau memutari 7 kali Ka'bah dengan berlawanan arah jarum jam pada saat ibadah haji. Orang-orang Hindu mengelilingi Ka'bah dengan menggunakan kain putih setelah terlebih dahulu membasuh tubuhnya dengan air sumur Zam-Zam. Hal ini masih dilakukan oleh para jemaat haji ketika bersembayang memutari Ka'bah dengan menggunakan kain putih atau ihram. Karena orang-orang Bani Quraish di Mekah sebelum mereka masuk Islam, mereka beragama Hindu, maka Muhammad
tidak serta-merta langsung bisa menghapuskan ritual atau ibadah dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraish. Keempat, surga tempat pesta seks berasal dari ajaran sekte Kristen Gnostik. Cerinthus adalah seorang pelopor sekte Kristen Gnostik. Sekte kekristenan ini dinyatakan sesat atau bidat oleh para rasul murid-murid Yesus Kristus. Cerinthus mengajarkan bahwa di dunia yang akan datang pada masa 1000 tahun pada saat Yesus turun dari surga, akan ada pesta kesenangan, mabuk-mabukan, dan pesta seks besar-besaran. Sekte Kristen Gnostik berasal dari perpaduan filsafat Yunani dan tafsir liar ajaran kekristenan awal. Cerinthus hidup pada abad pertama Masehi, yakni sekitar tahun 50 hingga 100 Masehi. Lalu Islam mengadopsi atau mencomot ajaran tersebut, di mana di surga nanti akan ada pesta seks dengan banyak bidadari yang disediakan oleh Allah. Hadiah para bidadari pada penghuni surga tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Rahman 56 hingga 58, 70 dan 72, Surah An-Naba 31 hingga 33, Surat Al-Waqiah 35 hingga 37, Surat Al-Dukhan 51 hingga 54, dan Surat As-Safat ayat 48 hingga 49. Sementara dalam hadis berhubungan seks dengan 100 bidadari di surga tertulis dalam riwayat Abu Naim dan At-Tabrani, dan hadiah 72 bidadari pada para penghuni surga ditulis dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kelima, pengajaran jembatan Siratul Mustaqim dan neraca timbangan dosa di akhirat berasal dari ajaran Zoroaster atau Zarathustra atau Madhya Yasna. Zarathustra adalah pendiri Zoroaster yang diperkirakan hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Zoroaster atau Zarathustra adalah agama bangsa Persia atau Iran. Zarathustra mengaku naik ke surga dengan mengendarai binatang terbang untuk bertemu Tuhan. Perjalanan ke surga ini dengan mengendarai binatang terbang yang disebut Faroha. Zoroaster mengajarkan manusia yang telah meninggal dunia harus melewati jembatan Sifat, yaitu jembatan yang menuju ke surga. Semakin banyak kebaikan yang dibuat seseorang, maka akan semakin lebarlah jembatan itu, dan sebaliknya, semakin besar dosa atau kejahatannya, maka semakin sempitlah jembatan itu hingga rohnya tidak mampu melewatinya dan akan jatuh dari jembatan Sifat. Di bawah jembatan inilah terdapat neraka yang penuh nyala api yang berkobar-kobar,
sebuah tempat yang sangat menakutkan, suram, dan penuh kesedihan. Jembatan sifat di Islam diadopsi atau dicomot menjadi jembatan Siratul Mustaqim. Sedangkan burung terbang Furohar yang dinaiki Zarathustra ketika bertemu Tuhan lalu di Islam dicomot atau dicontek menjadi burung burak yang dikendarai Muhammad ketika mengklaim dirinya naik ke surga bertemu Allah. Keenam, klaim nabi terakhir atau nabi penutup berasal dari ajaran Manikeisme. Mani atau Maniseus adalah seorang yang mengaku sebagai nabi Persia atau yang sekarang disebut Iran. Mani mengklaim dirinya sebagai nabi terakhir atau nabi penutup dan menyempurnakan ajaran terdahulu yang diajarkan oleh Musa, Zarathustra, Siddhartha Buddha Gautama, dan Yesus Kristus. Menurut Mani, ajaran-ajaran sebelumnya telah diselewengkan oleh para pengikutnya. Mani hidup di abad ketiga Masehi. Mani mengklaim dirinya sebagai penerima wahyu penutup dari sosok malaikat yang dikirim Tuhan, dan ia ditugaskan meluruskan kembali ajaran yang telah diselewengkan atau ajaran yang telah menyimpang. Hal ini juga ditegaskan oleh Muhammad yang menyatakan ia menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira. Muhammad menyatakan bahwa ajaran yang dibawanya untuk meluruskan ajaran sebelumnya seperti ajaran Yahudi, Kristen, Zoroaster yang telah diselewengkan oleh para pengikutnya. Muhammad mengklaim ia adalah utusan Allah yang membawa agama Islam bagi seluruh umat manusia atau Islam rahmatan lil alamin. Karena mencomot-comot dan menyontek dari semua ajaran agama sebelumnya seperti Hindu, Yahudi, Kristen, Zoroaster, hingga Manikeisme, lalu Muhammad menyatakan bahwa Islam adalah agama penyempurna, dan Nabi Arab ini menegaskan ia adalah Nabi terakhir alias Nabi penutup. Oh, ternyata begitu toh sejarahnya. Bagaimana dengan tanggapan para sahabat Satria Nusantara? Kalian boleh menjawab, okelah kalau begitu, okelah kalau begitu, okelah kalau begitu. Tapi jangan sekali-kali kalian menjawab, oh, kamu ketahuan. Demikianlah penjelasan klaim Islam sebagai agama penyempurna dan Muhammad sebagai nabi terakhir atau nabi penutup. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.